Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, teman-teman, kita lanjutkan masih yang berkaitan tentang pembahasan tentang adzan. Ya, kita akan membahas sekarang tentang bahwa yang membenci dan takut terhadap adzan itu adalah syaitan. Dan tentunya kita sebagai kaum muslimin pasti rindu dan ingin memenuhi panggilan adzan. Bahkan ketika mendengar lantunan adzan yang sangat merdu sekali, bahkan terenyuh hati di dalam diri ini tentunya akan senantiasa meningkatkan keimanan kita. Ya, langsung saja dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ya bahwa ketidaksukaan ya dengan suara adzan, ya ketidaksukaan setan dengan suara adzan. Sampai-sampai setan itu berusaha agar tidak mendengarnya dengan cara yang cukup hina menurut pandangan manusia, yaitu dengan mengeluarkan kentut dan suaranya terkentut-kentut ya saking takutnya, dan itu adalah penghinaan terhadap setan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila adzan dikumandangkan maka setan pun berpaling sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar adzan tersebut. Nah, apabila adzan selesai dikumandangkan maka ia pun kembali ya. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Dan apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali lagi. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 608. Nah, dari Ibnu Rajab pun menjelaskan, hadis ini menjelaskan tentang dalil keutamaan adzan. Ya. Dan setan lari dari adzan sampai setan mengeluarkan kentut agar tidak mendengar adzan sama. Ya. Jadi sama saja ya halnya ketika adzan dan iqamah, setan juga akan lari-lari. Ini juga disebutkan di dalam Fathul Bari Ibnu Rajab ya. Dan tentunya kalau seorang muslim ya rindu dengan adzan dan akan segera memenuhi panggilan adzan, tentunya khususnya untuk laki-laki untuk segera melaksanakan panggilan adzan, melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya. Dan seorang muslim yang beriman tentu akan tahu keutamaan adzan. Mereka akan rindu dan sangat senang ya. Karena seorang muslim dengan keimanan yang tinggi akan selalu mendapatkan ya, atau menanti-nanti ya adzan dan bersegera untuk memenuhinya ya, pergi ke masjid. Berlomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama juga ini adalah yang memiliki keutamaan. Sampai-sampai bahkan dikisahkan, diterangkan akan saling berebut. Dan jika perlu melakukan undian, ya, karena tahu keutamaannya maka akan diundi. Nah, ini sebagai istilah saja gitu, karena begitu sangat sangat utamanya ketika kita bisa memenuhi panggilan adzan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda yang kurang lebih artinya, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada adzan dan saf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pastilah mereka akan mengundinya. Nah, adzan ini adalah penanda masuknya waktu sholat, dan amalan yang terbaik adalah sholat di awal waktu, di waktunya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan sabdanya, as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ulangi 2 kali lagi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan urutan berbakti kepada kedua orang tua dan kemudian berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hendaklah kita malu terhadap seorang sahabat yang buta, yang tidak ada penuntun ke masjid, tetapi ia tetap diperintahkan sholat berjamaah ke masjid. Nah, jika mendengarkan azan. Nah, bagaimana dengan kita yang tentunya dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak ada kendala apapun. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun berkata bahwa seorang buta pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berujar, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu beranjak pulang, beliau pun kembali bertanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat adzan tersebut, wahai laki-laki? Laki-laki itu pun menjawab, ia pun menjawab, iya, masih terdengar suara panggilan adzannya. Maka beliau pun Rasulullah SAW bersabda, penuhilah seruan tersebut, hadiri jamaah sholat.
Nah, ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 653. Nah, karena itu memenuhi adzan merupakan perintah Allah dalam Al-Qur'an dan juga agar sholat berjamaah. Jadi tidak ada lagi yang salah paham tentang adzan ini ya. Apalagi fobia dan lain sebagainya mengatur dan tentunya masyarakat sudah cerdas, sudah tahu ya. Dan tentunya adzan ini dikumandangkan sesuai dengan waktu sholat, tidak sembarangan ya. Ketika waktu sholat ya dikumandangkan adzan ya. Jadi tidak semena-mena kapan-kapan adzan. Ini dalam hal sholat. Tapi kalaupun misalkan adzan ini dalam waktu sholat ketika pakai speaker, tentunya bukan hanya sekedar sholat aja ketika mengumandangkan adzan. Contohnya saja misalkan ketika lahir seorang anak diadzankan terlebih dahulu, atau ketika menguburkan jenazah kan diadzankan terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pun makna firman Allah rukulah beserta orang-orang yang ruku, faedahnya yaitu tidaklah dilakukan kecuali bersama-sama atau berjamaah atau sholat bersama-sama. Ya demikian, semoga bisa bermanfaat tentunya untuk yang menyampaikan dan juga kepada teman-teman sekalian ya yang mendengar, semoga bisa menjadi paling tidak pengingat saja ya bahwa kita sebagai seorang muslim harus memuliakan adzan. Itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimatut thayyibah ya, kalimat penyaksian kepada Allah ya. Bahkan jangan sampai fobia bahkan disamakan dengan naudzubillah ya, dengan orang-orang yang menyamakan analogi-analogi yang itu sangat tidak pantas sekali, bahkan sudah menjadi pencela dan wallahu alam naudzubillah. Semoga nanti enggak tahu bagaimana akhirnya orang yang berpendapat menganalogikan seperti itu, bahkan itu adalah sebagai yang disebut sebagai tokoh ya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah, kebaikan, jalan, dan tentunya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua umat Islam yang ada di Indonesia ini maupun umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dan tentunya kita bisa menjaga, saling mendoakan, menjaga diri kita masing-masing, menjaga kewajiban kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.